Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Putri Bajri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hak dan kewajiban warga negara. Pengertian hak dan kewajiban warga negara. Hak merupakan suatu kuasa untuk mendapatkan atau mengerjakan suatu yang memang udah seharusnya kita terima, atau dengan kata lain, sebagai hal yang memang sudah sering kita kerjakan, dan hal ini orang lain tidak boleh mengambilnya baik secara memaksa ataupun tidak. Selanjutnya, kewajiban ialah merupakan suatu hal yang harus kita laksanakan untuk memperoleh hak atau wewenang kita. Maka, oleh karena itu, boleh jadi kewajiban adalah suatu hal yang perlu kita kerjakan karena bersifat wajib dan agar dapat memperoleh hak. Selanjutnya, adapun contoh hak dan kewajiban warga negara. Pertama, contoh hak warga negara. 1. Mendapatkan suatu keamanan atau perlindungan dari pemerintah. 2. Hak memilih agama dan kepercayaan masing-masing individu. Ketiga, hak untuk berpendapat. Keempat, hak untuk mendapatkan jaminan keadilan. Kedua, contoh kewajiban warga negara. 1. Kewajiban membayar pajak. 2. Kewajiban menaati hukum. Ketiga, kewajiban untuk membela serta mempertahankan kedaulatan. Keempat, kewajiban untuk menghormati HAM. Berikutnya, hak warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945, Bab 10, Pasal 26, 27, 28, dan 30 tentang warga negara Indonesia. Pasal 26 ayat 1, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara pada ayat 2. Syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan Undang-Undang Dasar Pasal 27 ayat 1, bahwa segala warga negara kebersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pada ayat 2 disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28 disebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 30 ayat 1, bahwa hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara, dan ayat 2 mengatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Asas kewarganegaraan umum terbagi menjadi 4, yaitu pertama, asas kelahiran. Secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran. Kedua, asas keturunan adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan darah, bukan berdasarkan tempat kelahiran. 3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang. 4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan status kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, pewarganegaraan terbagi menjadi 2. Pertama, pewarganegaraan aktif, yaitu seseorang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih dan mengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu negara. Kedua, pewarganegaraan pasif, yaitu seseorang yang tidak mampu diwarganegarakan oleh suatu negara atau tidak mau dijadikan warga negara dari suatu negara, maka orang tersebut dapat menggunakan hak repudiasi. Berikut ini adalah kesimpulan. Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan atau kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam praktik harus dijalankan secara seimbang. Terima kasih, sekian presentasi yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.